sorry sebelumnya telat ya teman-teman. Jadi sudah saya buka ya. Jadi kita pertemuan kali ini adalah pertemuan kelima. Kalau berdasarkan melihat kalender akademik teman-teman ya. Dari kalender akademik Pak juga postingkan di sini agar teman-teman atau mahasiswa atau kelas yang Pak ajarkan bisa ngelihat ini jadwal-jadwal kita. Oke. Jadi nggak bisa ya di sini kita. Kalau melihat dari kalender akademik itu jadwal UTS kita itu di minggu ke-7. Jadi minggu ini jadi semester ini nggak sampai 16 pertemuan, sampai 15 pertemuan. Tapi itu belum pasti ya. Jadi kita menunggu juga, teman-teman juga harapnya siap apabila kalender akademik ini kita semester ini sesuai dengan kalender akademik. Oke. Kita lihat tugas minggu lalu, semuanya sudah upload? Sudah pada upload? Pak setiap hari ini nerima chat dari TPB, mungkin TPB 9 atau TPB yang lainnya, karena beberapa TPB yang Pak ajarkan terkait PKS ataupun lingkungan hidup atau mata kuliah lainnya. Nanyakan, Pak sudah sampai belum tugas saya? Sudah sampai belum tugas saya? Nah, ini jawabannya teman-teman bisa melihat di file yang saya buka ini. Ini ada Pak Mun. Sorry, ada Pak Mun. Jadi ini file yang teman-teman tugas 2 teman-teman yang teman kerjakan yang sampai ke saya dan bisa saya koreksi. Ini ya. Jadi cek saja kenapa Pak, apakah sudah sampai belum? Jadi lihat ini di video. Ini ada yang pertama, memang Pak boleh suruh untuk upload Word ataupun PDF ya. Nih, cek ya, kalau ada, konfirmasi ada ya. Oke, ada nggak teman-teman? Jadi yang ada. Jadi biasanya pengalaman dari tahun ke tahun itu, Pak, kok nilai saya nggak dikoreksi. Jadi Pak bukan nggak ngoreksi sih, ya. Yang berdasarkan yang sampai ke Pak, yang tugasnya berhasil upload ke Pak, itu yang Pak sih. Tapi kalaupun nggak upload, nggak sampai ke Pak, berarti benar-benar nggak ada jawabannya yang diupload. Mungkin dia lupa tune in atau serahkan. Jadi kalau melampirkan file saja, lupa klik tombol tune in atau serahkan, maka jawabannya nggak sampai ke saya. Seperti itu ya. Jadi ini yang sudah sampai ke saya. Dilihat saja ya teman-teman ya. Yang mana sudah sampai belum? Kenapa Pak minta penamaan filenya seperti ini agar bisa sesuai berurutan sesuai dengan absensinya. Ini yang sudah upload sampai ke Pak. Kalau sudah ada beberapa file ini seperti ini ya yang upload, berarti Pak melihat berdasarkan waktu terakhir dia upload mungkin ya. Seperti Megi Siregar ini ada 4 file yang diupload. Mungkin file pertama, file kedua dia ada perbaiki jawabannya. Nah, ini sampai ada yang upload kartu peserta SBMPTN. Bang, kayaknya apa?
yang Aduh, upload yang upload Audi kenapa ya? Belum phone. Alhamdulillah. yang upload Audi Sitohang Siotang. Apa nggak sengaja, kayaknya nggak sengaja ke upload Iya. deh. Ini Jadi ada pengen yang ya, Pak. nama filenya nggak dia rubah, tapi untungnya masih bisa dicek di sini. Di sini nggak dia Itu rubah. sebelumnya, Pak. Nah, ini ada yang upload format Excel, daftar nama Fun Games. Mohon Pak. Jadi Wah, ada Fun Games-nya. Oke lah. Ini apapun yang teman-teman upload sampai ke saya loh. Termasuk foto juga sampai ke saya. Oke. Sudah lihat ya teman-teman yang sudah berhasil upload? Pak, bisa lihat punya saya tidak, Pak? Oke. Coba lihat ya. Ada nggak tadi filenya? Ahmad Husaini, Pak. Nah, coba dicek saja ada nggak filenya. Jadi sambil menyimak ya, filenya ada nggak? Kalau nggak ada di sini benar-benar nggak ada, nggak masuk ke saya. Ini Ahmad Husaini. Ya. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke kelas. Teman-teman, untuk absensinya sudah saya aktifkan belum ya absensinya? TPB 9 pertemuan kelima jam 5.30. 30. Oke. Oke, ini absensi. Saya kirim ke grup WA-nya. Absensi pertemuan. Maaf Pak, agak telat masuknya, masih di jalan. Oke. Pertemuan 5 TPB 9. Ya nggak apa-apa, hati-hati. Ya betul. Hati-hati. Oke. Ini penjelasan modul, Pak juga sudah rekaman. Wah, namanya rekaman ya. Pak juga sudah siapkan video dari penjelasan materi. Jadi kan materi kita hari ini adalah etika dalam pemanfaatan teknologi dan keamanan data dan informasi. Ada 2 subtopik di modul kelima ini ya. Ini modulnya sudah saya share, terakhir 16 September saya share. Nah, jadi 3 materi ini yang materi perkuliahan kita hari ini. Nah, dari 2 slide ini yang saya buatkan video. Tampak nggak teman-teman? Nah, jadi 2 slide tersebut adalah dua dari modul ini ya. Materi dari dalam modul ini. Oke. Ini link pertemuan, penjelasan materi, ini penjelasan. Teman-teman bisa download. Ini bahkan satu video pun saya bisa sampai 1 jam menjelaskan, dan ada satu video 35 menit. Jadi kan pertemuan kali ini kita juga nggak terlalu panjang, Pak hanya mengulas sekilas. Selebihnya teman-teman tonton ini video ini suara Pak sendiri yang menjelaskan. Ini kenapa saya sempatkan untuk hadir, ini sebagai rasa tanggung jawab saya untuk kelas ini, karena ini kelas saya, ini saya yang mengampunya, saya yang bertanggung jawab akan hadirnya pertemuan perkuliahan dan
pemahaman teman-teman. Ya, jadi saya buatlah video apabila pun waktu saya kurang banyak dalam perkuliahan. Nah, teman-teman sambil bertanya, jika ada yang ditanyakan silakan ditanya. Untuk absensinya silakan absensi. Save image. Oke. TPB berapa ini? TPB 09 PKI 1. Oke. Oke, absen modul. Kita akan belajar etika dalam pemanfaatan teknologi 1. Jadi ini adalah slide 1 maksudnya. Etika ini adalah aturan, adalah norma, adalah kebiasaan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi dalam pemanfaatan teknologi itu juga harus menerapkan, harus ada saling menghormati, saling menghargai dalam pemanfaatan teknologi. Ini landasan dan aturannya. Landasan aturannya ini, etika ini terkait benar atau salah. Ini adalah norma yang ada di lingkungan kita. Moral ini maksudnya adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Itu moral, terkait pribadi, terkait individu, terkait akhlak, budi pekerti seseorang. Nah, etika itu secara umum berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos. Kalau bahasa Arabnya akhlak, berarti watak, perilaku, adat, kebiasaan, dan tingkah laku. Adalah sekumpulan kepercayaan, standar teladan, dan yang mengarahkan, yang merasuk dalam seseorang atau masyarakat. Jadi etika ini yang ada di masyarakat kita atau yang mencerminkan pribadi seseorang agar bertindak dalam berperilaku yang baik, berwatak yang baik dalam pemanfaatan teknologi. Jadi ada juga etika, ada juga norma, ada juga aturan untuk bisa saling menghargai walaupun penggunaan teknologi itu bersifat publik ya. Oke, lanjut ke hukum. Nah, jadi ada juga hukum yang mengatur atau menertibkan dalam pemanfaatan teknologi. Jadi kalau penggunaan teknologi jangan sembarangan bicara. Memang kita bebas berpendapat, memang kita bebas mengutarakan opini, namun harus memperhatikan hukum. Jangan sampai kebablasan atau merugikan satu pihak, atau mendeskripsikan seseorang, memberikan informasi yang salah, memberikan ujaran kebencian. Itu ada aturan hukum dan itu bisa dituntut teman-teman. Nah, tiga alasan tingginya minat masyarakat akan etika. Jadi masyarakat pada umumnya itu mengharapkan menggunakan teknologi itu aman, menggunakan teknologi itu bisa saling menghargai. Layaknya teknologi itu kalau kita berkomunikasi seperti berkomunikasi normal. Ya, adanya saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Nah, alasan tingginya minat, alasan tingginya keinginan masyarakat penting bahwa etika itu perlu dalam pemanfaatan teknologi. Ini menurut James Moore itu ada 3 alasan. Yang pertama, kelenturan logika. Yang pertama, masyarakat itu khawatir kepada orang yang memprogram komputer. Nah, bukan dia takut dengan komputer, bukan dia takut dengan programmer sebenarnya, tapi dia takut kelenturan logika ini ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sebuah sistem atau memanfaatkan sebuah sistem untuk memperkaya diri atau melanggar etika. Nah, jadi maksud kelenturan logika itu masyarakat itu harus khawatir kepada orang yang memprogram komputer, baik itu programmernya atau
orang yang memanfaatkan teknologi itu. Kalau tidak ada etika komputer. Nah, kemudian yang kedua, faktor transformasi. Perubahan secara drastis dalam melakukan sesuatu. Contohnya saja sebagai perkuliahan kita melalui daring. Faktor transformasi atau perubahan yang drastis ini yang harus kita cermati, atau kita harus saling menghargai pemanfaatan teknologi. Misalkan dalam berbelanja, e-commerce, atau e-shop. Jadi kita juga harus saling menghargai sesama dengan pembeli, dengan penjual, walaupun mereka juga berada di jarak yang jauh. Kemudian yang ketiga, faktor yang tak kasat mata. Semua operasi internal komputer tersembunyi dari penglihatan pengguna. Jadi kan teknologi ini kan sudah bisa diakses menggunakan internet ya. Nah, jadi ada faktor yang tak kasat mata, ada pihak yang tidak kita ketahui. Nah, kalau masing-masing individu menyadari adanya etika dalam pemanfaatan teknologi, itu tidak adanya, maka tidak akan ada kejahatan. Itulah sebabnya alasan pentingnya etika dalam pemanfaatan teknologi. Ya. Karena diharapkan setiap individu itu bisa saling menghargai, saling menghormati dalam penggunaan teknologi. Ini kejahatan dalam penggunaan komputer. Kejahatannya itu kalau menurut Bainbridge pada tahun 1993 memasuki instruksi yang tidak sah. Nah, baik dia menghack atau mengirimkan data yang salah, kemudian perubahan data input, perusakan data, komputer sebagai pembantu kejahatan. Jadi orang yang jahat juga sudah menggunakan teknologi juga menggunakan komputer ya, dalam kejahatan dalam teknologi juga menggunakan komputer, teman-teman. Beda kalau dengan fisik ya, menggunakan pistol, menggunakan senjata, pisau. Kalau kejahatan dalam teknologi, ya dia juga memanfaatkan teknologi sebagai pembantu kejahatannya. Dia ingin menyerang sebuah situs, dia juga memanfaatkan teknologi, dia juga memanfaatkan penggunaan komputer, jaringan, seperti itu. Akses yang tidak sah terhadap sistem komputer atau dikenal dengan hacking. Nah, apabila seorang tidak punya akses, dia meretas sebuah sistem, dia itu kan tidak sah sebagai pengguna sistem, maka dia menggunakan akses yang tidak sah, dia disebut hacking. Ini sama kejahatan, motif kejahatan teknologi informasi itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, motif kejahatannya itu karena intelektual, karena ingin mencoba pengetahuan yang ia miliki, karena di mata kuliahnya, misalkan mata kuliahnya ada keamanan sistem, jadi dia tahu celah-celah kelemahan sistem. Jadi untuk mempraktikkannya tersebut dia melakukan membobol sebuah situs. Jadi kan di sana adanya kepuasan pribadi dalam menunjukkan bahwa dirinya telah mampu. Bukan motif karena untuk memperkaya, tapi karena bangga dia punya ilmu untuk dia merusak sistem tersebut. Itu motif intelektual. Ada motif ekonomi, motif politik, motif kriminal. Motif ekonomi ini ingin mencari keuntungan, ingin minta dana agar ditransfer. Motif politik ini apabila dia mendukung salah satu dukungan, itu kandidat calon anggota DPR, misalkan calon bupati, itu dalam konteks politik ini, motif politik ini dia ingin menjatuhkan salah satu paslon yang dia tidak dukung. Dan motif kriminal, kalau motif kriminal ini dia ingin mengganggu atau merugikan satu orang, kejahatan.
Nah, jadi kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan pribadi, baik ekonomi, maupun politik, maupun kriminal, atau golongan tertentu yang berdampak pada kerugian secara ekonomi, politik kepada orang lain. Itu kejahatan teknologi informasi. Etika internet. Nah, kan internet ini kalau dulu itu kalau perang war itu menggunakan senjata. Kalau sekarang perang itu melalui media sosial, memberikan ujaran kebencian, memberikan berita-berita palsu sehingga merugikan orang. Jadi itu teknologi ini, sosial media ini bisa jadi perang, permusuhan, perselisihan, perdebatan. Teman-teman pasti tahu bahwa bedanya pilihan dalam pemilihan partai atau dukungan, atau beda pilihan klub bola, mulai saling bertengkar di sana, di media sosial. Itulah disebutkan perang di media sosial. Oke, lanjut ke media sosial, hoax dan ujaran kebencian. Terdapat 4 pengaruh positif. Jadi pengaruh positif internet ini bagi demokratisasi ini bagi politik. Ini memperkecil batas bagi mobilisasi dan organisasi akar rumput. Jadi aksesnya itu bisa luas karena pemanfaatan teknologi. Meningkatkan jumlah pemilih. Nah, dalam hal politik, seorang yang ingin mencalonkan diri bisa memberikan informasi atau mempromosikan dirinya menggunakan teknologi. Orang yang tidak tahu lebih terpengaruh dengan adanya teknologi. Membebaskan dari sekat-sekat geografis. Jadi membebaskan dari sekat-sekat geografis ini jarak yang tidak bisa dia datangi. Jadi bisa diakses melalui informasi internet. Dia menyebarkan informasi melalui video, berkomunikasi menggunakan Meet, Zoom, seperti itu ya. Contohnya politik sekarang itu sudah disarankan agar daring juga. Dalam kampanye politik juga menggunakan media daring seperti ini, Zoom atau Google Meet, teman-teman. Seperti itu ya. Karena pandemi tidak boleh atau adanya batasan untuk kampanye, sehingga bisa kampanye melalui video atau Zoom. Kemudian 4, berpotensi membebaskan warga negara dari ketergantungan pada negara dan penguatan masyarakat sipil. Jadi pemanfaatan teknologi ini, jadi masyarakat ini bisa memberikan masukan atau kritikan kepada pemerintah menggunakan teknologi. Nah, partisipatoris ini adalah di media sosial, ini adalah bentuk budaya. Teman-teman kan tahu YouTube ini sebagai media hiburan, kita bisa menonton. Namun partisipasi di sini kita bisa berpartisipasi membuat channel, membuat akun, dan membuat video. Jadi selain sebagai pemanfaat dari teknologi YouTube ini, kita juga bisa membagikan video. Kita juga bisa berpartisipasi memberikan hiburan seperti itu. Baik itu media sosial Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, dan lain-lain. Jadi di media sosial, maksudnya participatory ini kita bisa membaca informasi di Twitter, di Facebook, namun kita juga bisa berpartisipasi membagikan sebuah berita. Seperti itu. Selain pengguna, kita juga bisa berpartisipasi. Oke. Saya sekilas saja jelaskan. Oke, sama. Nah, ini buat kebebasan berpendapat, teman-teman. Halo? Jelas nggak ya? Kedengaran jelas nggak, teman-teman, suaranya? Jelas, Pak. Kebebasan mengeluarkan pendapat ini melekat pada diri setiap manusia.
Ya, setiap individu karena bebas berpendapat dan itu sudah diatur pada undang-undang bahwa kita itu bebas berpendapat. Kita dijamin haknya untuk berpendapat, namun harus memperhatikan norma etika, teman-teman. Nah, ini aturan yang menjamin bahwa kita itu bebas berpendapat. Ada Deklarasi Universal HAM, undang-undang, pasal yang mengatur kita untuk menjamin diri kita bebas berpendapat. Jadi kita itu bebas, memang bebas kita berpendapat di sosial media menggunakan teknologi. Kalau ada yang melarang, itu dia tidak baca undang-undang berarti. Tapi selain kebebasan berpendapat, juga adanya aturan yang dimuat di sini. Kebebasan berpendapat yang bagaimana? Kalaupun kita merugikan seseorang atau merugikan organisasi atau menyudutkan seseorang, itu kita bisa dituntut. Ya. Bahkan penggunaan teknologi apabila kita merugikan seseorang itu bisa jadi bukti yang akan memberatkan kita. Jadi berpendapatlah dengan bijak. Jadi manfaat kebebasan berpendapat itu kita itu membuat kita kreatif, inovatif dan menjadi diri sendiri. Karena ide kita bisa tuangkan dengan teknologi, kita bisa salurkan dengan beberapa inovasi. Itu kebebasan berpendapat. Kebebasan berekspresi sesuai wawasan masing-masing. Membuat channel di YouTube, membuat postingan di blog, dan lain sebagainya. Membiasakan berpikir kritis dan responsif. Nah, kita juga bisa memberikan masukan atau keluhan kepada pemerintah. Itu sifat berpikir kritis, responsif dari masalah yang ada di lingkungan yang ada, kita bisa memberikan respon. Mendapatkan informasi yang luas, itu kebebasan berpendapat. Menjadi sumber pengalaman dalam kehidupan sosial. Berelegasi dengan siapapun, dengan siapa saja. Jadi bisa berkomunikasi dengan siapa saja dari pemanfaatan teknologi tersebut, dari kita berpendapat. Kita bisa berdebat selama itu positif dengan orang. Itu bebas berpendapat. Namun dampak negatifnya juga ada dari kebebasan berpendapat. Membentuk karakter individualis. Ya, kenapa individualis? Karena cenderungnya seseorang jika berpendapat, dia berusaha untuk mempertahankan pendapatnya. Dia tidak mempengaruhi, tidak mempedulikan dengan lingkungan. Karakternya yang terbentuk individualis. Karena dia merasa benar. Kalau kita ketemu langsung yang mungkin agak ada sedikit hormat seperti itu. Ini membentuk karakter individualis, menciptakan strata sosial itu di kalangan masyarakat. Apabila dia sering berpendapat di forum, dia merasa hebat. Nah, jadi terciptanya strata sosial apabila kita bisa lihat ya, siapa yang sering memanfaatkan teknologi. Nah, jadi dia sering memandang orang ini gagap teknologi, seperti itu. Jadi menciptakan strata sosial di lingkungan masyarakat. Kemungkinan menyinggung satu individu atau kelompok tertentu. Nah, kalau berpendapat ada juga kemungkinan untuk menyinggung satu organisasi atau kelompok. Terjadinya persaingan yang tidak sehat. Karena kan pemanfaatan teknologi itu luas dan banyak perilaku yang menyimpang, atau kebebasan berpendapat ya sesukanya, sering menjatuhkan. Itu kan kalau dalam diskusi, dalam persaingan itu, kalau sudah berpendapat secara bebas itu sering lost control atau sering menyimpang, menjadi alasan untuk melegalkan konspirasi atau pendapatnya. Ini perlu adanya batasan kebebasan. Ini beberapa simbol saja ya teman-teman ya, simbol lalu lintas ini. Maksud stop ini stop berpendapat untuk masalah pribadi atau merugikan seseorang. Stop untuk menyebarkan
ujaran kebencian. Hati-hati dalam berpendapat karena adanya aturan. Jaga dalam berbicara, seperti itu. Berbicaralah dengan konteksmu, sesuai dengan ilmumu. Ini batasan kebebasan berpendapat. Ini dibuatkan dalam Undang-Undang 45 tentang kebebasan tersebut, bukanlah kebebasan yang liar dan tanpa tujuan. Jadi ini termuat dalam pembukaan undang-undang ya. Kita memang bebas berpendapat, tapi tidak liar, tidak tanpa tujuan. Dan lain sebagainya. Ini undang-undang pada pasal 28 ya, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan perubahan atas Undang-Undang nomor 11. Ini beberapa batasan berpendapat ini diatur. Ini lembaga ITE, Undang-Undang ITE yang menegakkan aturan atau hukum dalam penggunaan teknologi. Jadi apabila terbukti salah, walaupun kita chat di media sosial, itu menjadi bukti dan kita bisa dituntut. Etika berkomunikasi di internet. Ini landasannya utilitarisme, yaitu memiliki makna bahwa yang dikatakan baik adalah mampu membawa manfaat. Etika berkomunikasi yang baik itu mampu membawa manfaat untuk kebaikan bersama. Dalam hak dan kewajiban, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang sama jika dalam menggunakan teknologi. Enggak, jadi semuanya bebas berpendapat di forum diskusi. Semuanya tidak ada batasan. Ini hak teritorial saya, bukan, tidak ada di sana. Dia mau posting buat status di Facebook, itu kebebasan dia. Kita tidak bisa menghalangi. Oleh karenanya, setiap orang wajib menghormati dan menghargai orang lain. Jadi kalau setiap diri individu itu memiliki tahu bahwa setiap pengguna teknologi internet itu memang ada hak dan ada kewajiban, maka mereka akan saling menghargai satu sama lain. Teori keutamaan yaitu bahwa yang di dunia ini adalah perilaku, karakter, sikap, dan akhlak yang baik. Jadi bisa diterapkan di kehidupan yang ada di kehidupan nyata, bisa diterapkan di pemanfaatan teknologi. Ini pedoman dalam berkomunikasi di internet. Jadi memperlakukan lawan bicara dengan baik, sama seperti halnya di dunia nyata. Ya. Jadi pemanfaatan teknologi ini membantu kita, bukan membatasi kita. Jadi sama halnya jika kita berbicara dengan lawan bicara, itu baik di dunia nyata atau internet, itu sama saja. Kita tetap, kalau bisa tetap mengucapkan salam. Kalau budaya kita ya, tetap mengucapkan terima kasih, tetap berlaku sopan. Standar komunikasi yang baiknya di dunia nyata. Standar komunikasi yang sama baiknya di dunia nyata. Komunikasinya sama. Walaupun kita berbeda jarak waktu. Saya tidak bisa ketemu Anda langsung, saya tidak bisa menyenggol badan Anda langsung. Standar komunikasinya sama. Mengucapkan salam, berkomunikasinya sama. Standarnya. Padahal sama dengan kehidupan nyata, walaupun penggunaan internet. Tutur kalimat mencerminkan kepribadian yang baik. Jadi berucaplah dengan baik, itu akan mencerminkan diri Anda. Jadi ketika seseorang itu bicara yang buruk, maka Anda lihatlah kepribadiannya, maka kepribadiannya buruk juga. Ya, jadi kalau kita menilai seseorang, kita juga bisa melihat dari cara dia berbicara, tutur katanya, perilakunya, itu untuk menilai kepribadian baik buruknya seseorang. Gunakan simbol ekspresi yang sesuai dengan kondisi percakapan. Apabila teman-teman berkomentar sebuah media menggunakan emoticon yang sesuai emoticonnya, memberikan salam seperti itu.
sadar akan posisi dalam forum. Jika dalam forum, komunikasinya walaupun menggunakan internet dalam sebuah forum, sadar posisinya. Bahwa forum itu juga diakses oleh orang banyak. Kita janganlah dalam sebuah forum tahu-tahu mempostingkan sebuah iklan, mempromosikan ini kontrakan rumah, itu kan nggak elok. Anda sendiri yang akan malu, kita sendiri yang akan malu jika dalam sebuah forum diskusi orang bahas tentang pendidikan, tentang politik, tahu-tahu ada yang posting di dalam forum itu numpang promosi jual sepeda ya, jual rumah ya. Nah, itu nggak ada. Hal yang harus dihindari berkomunikasi di internet, pemakaian akronim yang berlebihan, penulisan email dalam penulisan email pun sama halnya kita membaca, harus adanya seni dalam menulis paragraf ya, agar mata tidak lelah dalam membaca. Oke, kita lanjut ke keamanan data. Jadi ini sudah familiar di kita. Siapa yang menguasai informasi maka dia akan menguasai dunia. Ya teman-teman ya. Nah, ini perbedaan yang mendasar bahwa keamanan data dan informasi diilustrasikan di perang dunia. Ya. Nah, sama halnya siapa yang menguasai informasi dia akan menguasai dunia. Kalau perang dunia pertama, World War pertama ya, atau perang dunia pertama itu menggunakan senjata. Angkat senjata. Negara-negara yang ingin berkuasa menguasai negara lain, angkat senjata, perang. Perang dunia kedua sama, masih menggunakan senjata, perang, pertempuran, pertumpahan darah. Kalau perang dunia ketiga itu yang terjadi sekarang. Tidak kasat mata, tidak ada pertempuran, tidak ada angkat senjata, ya, melainkan perang dunia ketiga itu yaitu perang teknologi. Siapa yang menguasai teknologi maka dia akan menguasai dunia. Nah, dengan bagaimana dia mengeluarkan teknologi yang dia miliki sehingga negara tersebut bergantung pada negara yang mengeluarkan teknologi dan lain sebagainya. Jadi kalau perang dunia ketiga, siapa yang menguasai teknologi, dia akan menguasai dunia. Data dan informasi. Data ini adalah nilai yang menggambarkan suatu fakta atau kejadian. Ini fakta. Nilai, ada data asli. Sedangkan informasi ini data yang diolah. Data yang diolah menjadi data yang awalnya bentuk fakta, kemudian disebarkan, itu baru dinamakan informasi. Misalkan data versus informasi. Ini data mahasiswa ITERA. Ini data Tono dari Prodi Geomatika asal daerah dan tinggi badan. Nah, ini data. Kalau informasi itu adalah data yang telah diolah. Data ini Tono dan teman-teman adalah mahasiswa ITERA dengan tinggi badan rata-rata berapa. Jadi itu informasi. Ini contohnya, data ini adalah tinggi badan. Kalau informasi, itu data yang telah diolah. Tinggi badan rata-rata di Prodi Biologi adalah 164 cm. Nah, dari anak biologi ya. Anak biologi. Nih, 1, 2, 3. Nah, 3-nya ada tinggi badannya berbeda-beda. Ada 163, 160, 169. Nah, informasi di sini adalah data yang telah diolah. Nah, ini adalah dengan mencantumkan nilai rata-rata. Itu informasi, adalah data yang telah diolah. Oke, lanjut. Ini bisa dibaca kerugian distorsi informasi, ada kerugian material. Material ini berbentuk proses bisnisnya gagal,
hilangnya data-data yang berharga, kacaunya laporan keuangan, bangkrutnya sebuah perusahaan, itu kerugian material. Kerugian non-material ini non-material, ya tidak berbentuk, tapi berasa. Nama baik perusahaan tercoreng, mempengaruhi persepsi masyarakat. Jadi image, sesuatu yang tidak berbentuk tapi menyebabkan kerugian. Dan oke, lanjut ke ini contoh kerugian akibat distorsi informasi. Ini ada pernah terjadi di Telkomsel. Ini sudah cukup lama. Ini jenis kejahatan komputer. Ada physical crime, personal crime, operation crime, communication crime, dan network crime. Ya. Nah, physical crime ini terkait kerugian atau kejahatan fisik dari teknologi. Ada pencurian komputer fisik ya, sabotase sumber listrik, sabotase kabel jaringan, atau FO-nya, serangan teroris yang merusakkan fisik dari komputer, perang, pemberontakan, kudeta, itu kejahatan fisik. Ya. Nah, kejahatan personal ini adalah kejahatan yang dilakukan untuk merugikan satu orang. Misalkan social engineering, salah satu digunakan berpura-pura sebagai orang yang berhak mengakses informasi, berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password. Nah, misalkan kejahatan ini, personal ini, seseorang ingin menghack Facebook, dia bisa memakai menu lupa password pada Facebook tersebut dengan menjawab pertanyaan keamanan. Siapa orang tua Anda? Hewan peliharaan pertama Anda apa? Jadi dengan menjawab pertanyaan itu salah satu clue atau salah satu jalan untuk membuka media sosial yang seseorang sehingga merugikan seseorang ya. Jadi itu yang dinamakan social engineering. Kriminal ini berpura-pura sebagai pemakai yang lupa password. Nah, jadi bisa, saya nggak menyarankan, saya nggak mengajari ya teman-teman, tapi memang ada pelajaran terkait keamanan informasi ya. Kalau lebih lanjut teman-teman belajar bagaimana mengamankan data, bagaimana keamanan data yang baik. Jadi salah satu menu lupa password ini bisa memungkinkan orang bisa berbuat jahat. Itulah kenapa setiap Anda buat sebuah akun Facebook atau akun media sosial, pertanyaan lupa password ini cari yang sulit atau buat pertanyaan yang baru. Jangan yang standar. Jangan jangan Facebook Anda lupa passwordnya, pertanyaan saat Anda membuat akun, siapa nama orang tua Anda? Itu terlalu mudah. Apa nama kucing, apa nama hewan peliharaan Anda? Siapa hewan peliharaan Anda? Itu mudah. Orang bisa menebak. Kalau nggak kucing, ayam. Kalau nggak ayam, anjing. Atau burung, dan lain sebagainya. Itu menumpuk lupa password. Selang beberapa jam kemudian, dia bisa membukanya. Atau memberikan email dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Keliru pemanfaatan sosial terlebih terkait dengan hal yang menjadi rahasia. Misalkan teman-teman harus rahasia dalam melampirkan surat tugas, memposting sebuah nick, itu rahasia nick itu. Karena dengan nomor NIK itu bisa mengakses semua data pribadi Anda. Oke, teman-teman bisa baca ya. Oke, lanjut ke operational crime. Crime ini kejahatan prosedur yang digunakan untuk mengatur mengolah sebuah sistem. Setelah serangan, seringkali perusahaan tidak memiliki dokumen kebijakan. Ini kejahatan, salah satu kejahatan operasional crime.
merusak sistem yang ada di perusahaan. Communication crime atau kelemahan dalam software yang digunakan untuk mengolah data. Seorang kriminal dapat memasang virus atau trojan sehingga dapat mengumpulkan informasi seperti password dan yang semestinya tidak berhak diakses. Jadi communication crime ini seseorang memanfaatkan membuat sebuah virus. Jadi virus ini misalkan teman-teman download di sebuah situs yang tidak terjamin atau virusnya masuk, bisa saja virus itu tidak terlalu kita sadari, virus itu merekam semua data kita yang ada di laptop. Nah, apabila terkoneksi dengan internet, virus itu mengirim data informasi yang dia tangkap. Nah, jadi virus ini bisa jadi mata-mata di komputer kita. Sampai di situ. Jadi bukan hanya merusak sebuah sistem. Jadi virus itu jadi mata-mata atau sebagai bentuk kejahatan lainnya. Network crime itu membajiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan network ini sehingga membuat down sebuah server, ya, memberikan layanan yang tidak dapat diterima oleh pengguna. Ini berupa, misalkan kita buka sebuah situs, maka network crime ini contohnya dia akan memberikan klik link berikut ini. Nah, jadi kita mengklik link tersebut, kita akan beralih ke sebuah situs yang lain. Itu bentuk kejahatan. Teknologi keamanan komputer, pasang antivirus, serum untuk virus sekaligus mencari virus baru, untuk menangkap virus baru, security patch, firewall, enkripsi. Enkripsi ini adalah transmisi data dalam bentuk acak untuk mengamankan sebuah pesan data. Ini ada kita akan ulas nanti. Dan audit control software. Nah, kriptografi ini ada salah satu mata kuliah sih kalau di anak teknologi informasi ya. Kriptografi ini adalah teknik matematika yang berhubungan dengan aspek pengamanan informasi. Jadi data yang asli. Nah, ini teknik kriptografi. Ini bagaimana kriptografi mengamankan sebuah informasi. Nah, ini adalah teks asli, ini adalah pengirim, ini dibatasi ya, sender dan receiver, ini penerima. Nah, si pengirim ini membuat pesan yang ditujukan untuk receiver, untuk penerima. Pesannya ini dienkripsi menggunakan algoritma. Dikunci sehingga pesan yang asli ini berubah menjadi simbol-simbol atau teks-teks yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang umum, oleh orang-orang yang tidak berhak. Tidak bisa, walaupun dia meretas, dia dapat informasi ini, dapat data ini, apabila dia tidak tahu kunci algoritmanya, maka dia tidak bisa menerjemahkan pesan tersebut. Nah, pesan tersebut sampai ke penerima dengan bentuk simbol. Nah, si penerima ini tentunya mengetahui kunci dari enkripsi ini, kunci dari simbol ini. Baik itu baris 3 baris, 4 baris, itu ada kode-kodenya. Kemudian diterjemahkan sebuah simbol ini, kemudian hingga mendapatkan informasi yang benar-benar layak dia untuk terima. Nah, teks asli menggunakan algoritma sehingga menjadi sebuah simbol, pesan rahasia, kemudian diterjemahkan lagi menggunakan algoritma sehingga menjadikan pesan yang bisa dibaca oleh si receiver atau penerima pesan yang berhak. Nah, sebuah pesan akan disandikan itu atau dinamakan dienkripsi dengan algoritma tertentu. Nah, ini algoritmanya ya teman-teman. Algoritma kriptografi itu menarik sih, tapi cukup lumayan rumit. Nah, kalau Caesar Cipher ini algoritma yang sederhana. Kalau yang lain ini terkait matematika, hitungan,
bagaimana membuka kuncinya. Ada dash, ada AES, ada LGAML, enkripsi, ada MD5 hashing, dan sebagainya. Ini contoh deskripsi, contoh algoritma Caesar Keeper. Itu sebuah abjad A, B, C, D sampai Z. Itu digeser 3 huruf misalkan. Nah, 3 huruf ini adalah kuncinya 3, bergeser 3. A jadi D, B jadi E, C jadi F. Nah, begitupun X jadi A. Jadi seperti lingkarannya. Ini apabila ini tergantung dari kunci yang dikirim oleh pengirim pesan. Ini kodenya bergeser 3 atau bergeser 4 atau bergeser 5. Kuncinya itu tersembunyi. Nah, tersembunyi misalkan di kode sini. Ini misalkan 5. Berarti bisa saja kuncinya 5, bergeser 5 dari A, bergeser 5 huruf berikutnya. Jadi simbol G. Atau bergeser 3, misalkan di susunan hurufnya ditigakan. Seperti itu. Tindakan hukum dan kejahatan komputer, ini bisa teman-teman baca ya teman-teman ya. Ini contoh tindakan hukum dalam kejahatan komputer. Ini ada undang-undangnya, ada pasalnya. Oke, bisa. Nah, keamanan data dan informasi dalam membuat password, jangan pernah memberitahu password atau PIN Anda kepada siapapun. Ya. Iyalah, teman-teman pasti tahu ya bagaimana password. Jangan pernah mencatat password atau PIN dalam keadaan media yang tidak aman. Teman-teman buat password untuk mengingat, dituliskan di status. Tahulah orang. Ditulis di kertas, aporetan, dan lain sebagainya. Itu rawan kejahatan. Nah, gunakan kombinasi huruf, angka, dan karakter alfanumerik untuk meningkatkan keamanan. Jadi apabila Anda teman-teman mengkombinasikan huruf, angka, simbol, huruf besar, huruf kecil, itu sulit dipecahkan. Jadi orang yang berusaha untuk meretas, untuk membuka password kita itu mengkombinasikan satu persatu pada logikanya. Apabila dia telah mencoba huruf, dia akan mencoba angka. Nah, jadi jika dikombinasikan ada huruf, ada angka di tengah-tengah, kemudian karakter lagi, itu akan sulit untuk dipecahkan. Oke, sorry. Oke, teman-teman, sampai di sini untuk materi kita tentang etika pemanfaatan teknologi dan keamanan data dan informasi. Ya, ada yang ditanya teman-teman terkait materi ini? Nah, untuk penjelasan berikutnya ada di video ya teman-teman ya. Oke, silakan tanya. Absensi manual ya? Pak, izin bertanya Pak. Oke, silakan. Pertanyaan saya Pak, kan untuk keamanan data ya Pak. Kan kita tuh nomor kita tuh sering dapat ini loh Pak, kayak SMS promosi gitu, kayak voucher misalnya dari Burger King atau Starbucks. Itu tuh sebenarnya aman nggak sih Pak yang kayak gitu tuh? Jadi teman-teman sering dapat SMS ya? SMS dengan nomor yang tidak dikenal ya, seperti itu ya? Iya Pak. Nah, jadi itu sebenarnya selama kita tidak mengakses tersebut, itu kita aman. Dia hanya mengirim pesan itu berdasarkan nomor yang dia scan di wilayah Lampung. Gitu. Dia nomornya secara acak. Jadi selama kita tidak mengakses, selama kita tidak memberikan informasi terkait data penting kita, itu tidak akan ada kerugian untuk kita. Beda halnya kalau kita mengakses atau kita menghubungi, atau dia dapat informasi kita, dari kita merespon, itu baru adanya kerugian.
Nah, apabila teman-teman yang misalkan orang nelpon teman-teman langsung, Pak, password emailnya selamat sore, ini dari Telkomsel, dilihat dari nomornya ini bukan nomor, ini nomor ponsel biasa, itu orang jahat. Ya. Jadi kalau yang mengirimkan pesan SMS itu ada promosi paha ayam, daging ayam, nah, atau menyebarkan informasi terkait adanya Anda butuh dana segar, Anda butuh dana untuk usaha, itu sering. Selama kita tidak mengaksesnya, kita akan aman, insyaallah. Ya. Dia hanya mengacak nomor yang ada di wilayah Lampung. Apabila mungkin kita itu data melewati area tersebut, dia menangkap nomor kita, jadi itu murni dari nomor acak yang dia buat. 15.30. Saya sambil buat ini ya teman-teman ya. 30. 15.30. Oke. Sudah bisa absen ya teman-teman ya. Oke, silakan absen. Ada lagi yang ditanya? Nah, jadi minggu ini kita nggak ada tugas. Kita rehat sejenak untuk tugas. Modulnya ini, materi penjelasannya ini ya teman-teman ya, bisa dipelajari. Jadi pertemuan kita minggu kelima ya sampai di sini. Hari Jumat nggak ada lagi pertemuan, bertemu lagi di minggu depan untuk pertemuan ke-6. Oke, ada lagi yang ditanya atau belum ada, teman-teman sampaikan di komentar sini saja ya, di chat sini. Ada yang bantu jawab, ada yang bertanya, Pak ambil nilai, Pak catat poinnya. Oke, demikian ya mungkin untuk pertemuan kita. Teman-teman jangan lupa absen. Yang tidak berhasil absen melalui pocket bisa absensi melalui manual ya. Oke. Oke teman-teman. Oke Pak. Oke. Oke, demikian untuk perkuliahan kita hari ini. Apabila teman-teman ada yang ditanya, bisa tanya atau kita bisa berkomunikasi lewat WA atau grup ya. Jadi harapannya kita bisa mengatur pertemuan kita, perkuliahan berikutnya. Kita koordinasi saja, komunikasi, jangan sampai nggak tahu informasi. Karena ada minggu lalu itu, perkuliahan itu ini TPB berapa ya? Lupa ya. Yang minggu lalu itu pernah ada chat. Perkuliahan itu dilaksanakan di hari Senin, dia hari Jumat baru sadar. Perkuliahan kita sudah diganti ya. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan informasi ya teman-teman. Oke. Jadi oke, terima kasih untuk yang telah hadir. Jangan lupa absen ya. Yang sudah menyalakan kamera, terima kasih. Jangan lupa, jangan dianggap sebagai tontonan, jangan dianggap sebagai ketemuan saja, tapi Anda harapannya teman-teman dapat ilmunya, dapat paham ya, kurang ngerti, dipelajari lagi, disimak lagi videonya, tahu ada yang lewat, buka lagi modulnya ya. Oke. Jadi jangan sampai pandemi ini juga membatasi kita untuk dapat informasi. Dan bijaklah dalam pemanfaatan teknologi, bijaklah dalam menggunakan berkomentar di sosial media, karena itu ada aturan dan ada hukumannya, ada hukumnya. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih, sehat selalu, berjumpa lagi di minggu depan ya. Ya, lanjut sisa pertemuan teman-teman belajar mandiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jangan lupa absen ya.
Makasih Pak. Ya.